Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam subuh. Nah, ini habis subuhan kita belajar fisika. Biar fresh otaknya, biar cepet nyangkutnya gampang. Ya, kita belajar tentang membahas soal AKM, model soal AKM mengenai bab ketiga ya, gejala pemanasan global. Ini mestinya anak kurikulum Merdeka itu bersyukur sekali nih. Fisika itu satu semester nggak ada hitung-hitungannya, ini bisa benar-benar bebas tanpa hitung-hitungan. Padahal kurikulum-kurikulum sebelumnya yang namanya fisika itu dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan itu ngitung terus, dan hitungannya itu lebih sulit daripada matematika. Tahu rumusnya aja belum tentu bisa mengerjakan soalnya. Itu untuk kurikulum yang sebelumnya. Tapi ini satu semester ini malah nggak ada hitung-hitungannya, nggak tahu ini, atau hitung-hitungannya besok langsung tumpuk di kelas 2 atau kelas 3, itu mungkin seperti itu kali ya. Oke, kita langsung bahas. Di sini ada sebuah gambar disertai dengan keterangannya. Bisa dikatakan juga sebagai banner ya, banner apa leaflet atau brosur ini malahan. Perubahan iklim ancam kepunahan bahasa. Oke, kalau pertama kali kita baca pasti kita tanda tanya, kok bisa iklim itu mengancam kepunahan bahasa? Jadi dari fisika membuat lompatan ke ilmu bahasa. Secara umum kalau orang yang biasa kan, itu apa sih korelasinya, apa hubungannya? Nah, di sini ada beberapa macam keterangannya ya. Menurut Elizabeth Colbert dalam The Sixth Extinction Unnatural History, dampak dari bencana iklim diprediksi akan mendatangkan peristiwa kepunahan massal ke-6. Kemudian menurut Christopher Dunn, botanis dan ahli ekologi konservasi dari Cornell University, perubahan iklim juga mengancam terjadinya kepunahan diversitas kebudayaan, terutama bahasa. Kemudian keterangan lanjutannya di sini, perubahan iklim memungkinkan migrasi terus terjadi dalam jumlah yang besar. Itu juga berarti perubahan iklim memungkinkan banyak populasi kehilangan bahasa ibu mereka dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, perubahan iklim mengancam eksistensi bahasa melalui migrasi besar-besaran. Lingkungan yang berubah membuat banyak populasi di dunia harus pindah ke tempat dengan lingkungan yang lebih baik. Nah, secara eksplisit sebenarnya sudah diterangkan kenapa sebuah perubahan iklim itu bisa mengakibatkan hilangnya atau punahnya suatu bahasa. Jadi ceritanya seperti ini. Misalkan suatu daerah itu terjadi kekeringan. Jadi dengan cuaca yang sangat ekstrim, dengan kurangnya air atau kemarau yang berkepanjangan, otomatis akan menurunkan produktivitas pangan. Dengan turunnya produktivitas pangan, itu umumnya penduduk setempat atau penduduk yang berdomisili di tempat tersebut tentunya akan migrasi. Migrasi dengan harapan apa? Migrasi dengan harapan untuk mendapatkan lingkungan atau tempat hidup yang lebih baik, yang tidak mengalami kekeringan, yang sekiranya bahan pangannya itu tercukupi, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, migrasi itu tentunya kan akan membuat sebuah perubahan di mana kalau misalkan pada lingkungan awal ya, pada daerah B ya tadi saya sepakati, pada daerah A tentunya memiliki kebiasaan, perilaku, atau adat istiadat, dan bahkan bahasa sendiri, yang tentunya setelah migrasi kita akan dihadapkan pada lingkungan baru ya,
Jadi kita harus beradaptasi. Lingkungan baru itu bisa berupa adat istiadat baru, bahasa baru, kemudian sekiranya adalah apa itu, tetangga baru. Nah, misalkan daerah A itu tadi dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah notabene umumnya masyarakatnya itu bisa berbahasa Jawa. Nah, tentunya kalau misalnya migrasi ke Jakarta, ya biasanya gitu anak-anak muda dari Jawa Tengah itu biasanya kalau untuk mencari mata pencaharian itu kan ke daerah ibu kota yang sekiranya di sana banyak tersedia lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, mungkin dari awal dari Jawa Tengah itu mereka masih bisa bahasa Jawa. Tapi kalau misalnya kemudian mereka migrasi ke Jakarta, menetap selama bertahun-tahun, misalkan katakanlah 10 tahun, 20 tahun, itu tentunya mereka sedikit demi sedikit bahasa Jawanya itu akan luntur. Nah, luntur kemudian mereka digantikan oleh bahasa apa? Bahasa ente lu gue. Kan seperti itu biasanya. Nah, itu misalkan. Contohnya tadi saya mencontohkan daerah A yang kekeringan ya. Misalkan aja untuk daerah Wonogiri kalau yang di Jawa Tengahnya. Daerah Wonogiri atau Gunung Kidul kalau di daerah Yogyakarta itu kan daerah yang minim air. Jadi tingkat kita menemukan airnya itu susah. Kecuali kalau pada musim hujan. Nah, itu yang umumnya mendasari masyarakat di sana sekiranya pertaniannya tidak support, tidak didukung oleh air yang mencukupi, itulah yang akan menjadi pertimbangan mereka migrasi atau pindah ke daerah baru yang sekiranya menyediakan lapangan kerja baru. Itu ceritanya yang namanya perubahan iklim bisa mengancam kepunahan bahasa. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup jelas bagaimana punahnya sebuah bahasa. Jadi bahasanya itu tidak serta-merta langsung hilang di telangan bumi karena orang-orang yang memakai bahasa tersebut mati, itu tidak. Tapi itu karena proses migrasi dan proses adaptasi di lingkungan baru. Sehingga bahasa ibu itu biasanya diistilahkan sebagai bahasa lahir ya. Jadi bahasa pertama yang kita terima saat lahir itu dinamakan dengan bahasa ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mother tongue. Mother tongue. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Soalnya ya, di sini ada soal yang pertama. Kita diberikan perintah untuk memberikan tanda centang pada kotak di depan pernyataan pertanyaan berikut yang sesuai. Perubahan iklim menyebabkan perubahan lingkungan secara drastis sehingga terjadi migrasi. Ini jelas benar. Selanjutnya, migrasi akan semakin besar seiring dengan bertambah buruknya dampak dari pemanasan global yang terjadi. Itu jelas benar. Jadi perpindahan contoh yang saya contohkan tadi kan kekeringan ya. Kekeringan itu merupakan dampak dari pemanasan global. Selanjutnya, lingkungan baru menyebabkan hilangnya bahasa ibu karena jarang digunakan untuk berinteraksi. Itu juga jelas benar. Selanjutnya, hilangnya bahasa ibu akan meningkat seiring dengan meningkatnya efek pemanasan global. Itu juga jelas benar. Karena apa? Karena suku bangsa atau masyarakat yang memakai bahasa ibu, katakanlah di Indonesia aja, suku bangsanya itu kan banyak sekali. Kalau migrasi banyak besar-besaran, itu tentunya akan mengubah atau memberikan dampak secara langsung terhadap musnahnya atau hilangnya bahasa ibu.
Selanjutnya, kepunahan bahasa ibu masuk dalam 10 kepunahan massal akibat pemanasan global. Nah, kita cross check ya. Sepuluh kepunahan global. Tadi dikatakan pernyataannya kan 10 kepunahan global, tapi kalau di sini bencana iklim ini termasuk the six extinction. Jadi 6 kepunahan massal. Dan di sini tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai 10 kepunahan. Ya. Jadi pernyataan tersebut jelas salah. Ya. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Perubahan iklim terjadi dengan semakin meningkatnya suhu di bumi yang diakibatkan perilaku manusia terhadap alam. Sementara itu, keanekaragaman bahasa suatu daerah berhubungan dengan lingkup sosial dan budaya. Mengapa kerusakan lingkungan suatu daerah dapat memusnahkan bahasa ibu daerah tersebut? Apakah hal tersebut dapat dicegah jika pemanasan global saat ini telah meningkat? Jelaskan jawaban Anda. Tadi, mengapa kerusakan lingkungan suatu daerah dapat memusnahkan bahasa ibu sudah saya terangkan. Sudah saya jelaskan ya. Apakah hal tersebut dapat dicegah jika pemanasan global saat ini telah meningkat? Itu jelas dapat. Jika pemanasan globalnya itu bisa turun atau suhu bumi itu bisa stabil, tidak lebih panas, itu kan tentunya lingkungan abiotik atau ekosistem alamnya akan kembali ke seperti semula. Yang mula-mula kekeringan itu menjadi tidak kekeringan. Yang tadinya kemarau panjang kemudian menjadi stabil dengan curah hujan yang normal. Misalkan lingkungan kita kan berada di daerah beriklim tropis. Berarti normal kemaraunya 6 bulan, hujannya 6 bulan. Seperti itu. Tapi dengan adanya perubahan iklim, nyatanya kalau beberapa tahun terakhir ini ya Indonesia itu musim hujannya itu lebih panjang daripada kemaraunya. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air sungai maupun air yang turun dari yang ditumpahkan ke bumi itu semakin banyak. Itu yang mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Itu juga karena iklim. Jadi bukan berarti kalau musim hujan yang panjang itu juga normal, itu bukan. Ya. Jadi suatu hal yang normal itu adalah sesuai yang kadarnya. Jadi kalau hujan berlebih itu juga tentunya mungkin baik untuk tanaman. Tapi kalau berlebihan di mana air sungai sudah tidak dapat menampung, itu tentunya akan meluap ke daerah pertanian yang nantinya akan mengakibatkan banjir. Nah, jadi tentunya dengan pencegahan pemanasan global itu tentunya akan berkorelasi positif terhadap perbaikan lingkungan alam. Seperti itu. Nah, kalau misalkan lingkungan alamnya membaik, tentunya tidak mungkin ada migrasi besar-besaran dari daerah desa ke kota. Karena apa? Karena desa itu cukup dipenuhi dengan mata pencaharian pertanian. Karena pertaniannya itu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Karena migrasi semuanya itu kan dilakukan atas dasar untuk perbaikan ekonomi. Jadi kalau misalkan di desa saja sudah makmur dengan pertanian, tentunya tidak akan ada migrasi. Tapi ada faktor lain lagi kalau masalah migrasi itu. Karena apa? Karena anak-anak muda zaman sekarang itu sudah tidak mau lagi bekerja di sektor ekonomi. Di sektor pertanian. Coba bayangkan pertanian-pertanian di Thailand, di Vietnam, kemudian di Jepang dan di Taiwan, itu pelakunya itu semuanya, pekerjanya atau bahkan bosnya itu anak-anak muda. Anak-anak muda di sana itu sangat tidak gengsi untuk mengerjakan hal-hal di bidang pertanian. Itu buat masukan saja ya buat audiens saya. Coba pikirkan
segmen pertanian itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Harga cabai yang fluktuatif, harga komoditas yang fluktuatif, itu bisa menjadi momen kalian untuk memperbaiki tingkat perekonomian. Soalnya apa? Pemikiran anak-anak zaman sekarang itu kan, wah, profesi yang sekiranya bagus dan baik itu kan dokter, programmer, atau PNS. Intinya semua yang pakai pakaian-pakaian berdasi atau pakai pakaian-pakaian yang berjas. Jarang sekali ada anak-anak muda yang mau melihat potensi di bidang pertanian. Jangan salah, di Jepang itu petaninya anak muda ke sawah itu pakai jas, pakai tuxedo. Mobilnya mobil-mobil bergengsi. Seperti itu. Jadi jangan bayangkan berangkat ke sana itu pakainya traktor, bajunya yang lusuh, kotor dan lain sebagainya. Enggak. Mereka itu ke sawah itu pakainya jas. Lah wong mereka nyemprot tanaman aja pakai drone kok. Seperti itu. Jadi silahkan kalian buat masukan kalian ya, anak-anak muda zaman sekarang. Kita itu dulu itu lahir sebagai negara agraris, negara di bidang pertanian. Jadi kalau anak mudanya tidak mau bertani, itu udah deh, hapus saja itu perkataan kita sebagai negara agraris. Gitu ya. Ini buat intermezzo saja. Selanjutnya, studi sebut ada 220.000 gletser terdampak pemanasan global. Sebuah studi baru mengungkapkan bahwa gletser bumi telah kehilangan sejumlah besar es selama 2 dekade terakhir. Laju kehilangan ini pun dilaporkan terjadi semakin cepat dari waktu ke waktu. Data satelit yang digunakan untuk melacak kondisi tersebut menunjukkan ada sekitar 220.000 gletser yang terdampak efek pemanasan global. Silahkan coba diselesaikan ya paragraf bawah ini. Saya mau minum, ini kayaknya haus sekali, ini pagi hari. Oke, selesai ya bacanya. Selama 18 bulan, para peneliti di University of Northern British Columbia, Kanada menemukan bahwa gletser bumi kehilangan rata-rata 267 miliar ton gigaton es per tahun antara 2000 sampai dengan 2019. Air lelehan dari gletser diperkirakan menyumbang 21% dari kenaikan permukaan laut yang tercatat selama periode ini dari 2000 hingga 2004. Es hilang dengan kecepatan rata-rata sekitar 227 gigaton per tahun. Namun dari 2015 hingga 2019 tingkat kehilangan rata-rata meningkat menjadi 298 gigaton. Kita lanjutkan. Banyak gletser yang paling cepat mencair terletak di daerah pegunungan seperti Himalaya dan Alpen. Hugonet mengatakan jika penyusutan gletser Himalaya terus meningkat, negara-negara di sekitarnya yang padat penduduk seperti India dan Bangladesh dapat menghadapi masalah kekurangan air dan makanan dalam beberapa dekade. Oke, kita masuk ke soalnya. Soal ketiga, berdasarkan stimulus 2 beri tanda centang sama seperti yang tadi ya. Pada tahun 2000, 2004, dan 2015, 2019 terdapat peningkatan jumlah gletser yang mencair sekitar 20%. Di sini dikatakan 20% ya. 2000 sampai 2004. Nah, di sini air lelehan dari gletser diperkirakan menyumbang 20% dari kenaikan permukaan. Terdapat air lelehan gletser, berarti ini gletsernya ya. Nah, gletsernya
yang mencair di sini dikatakan menyumbang 21% dari kenaikan permukaan air laut. Kita tahu bahwa yang namanya es, gletser itu kan sebenarnya es ya. Kalau mencair itu maka volumenya kan tetap. Kok volumenya toh? Apa ya volume istilahnya? Massa atau jumlahnya. Jadi air dalam siklus air ya, dalam siklus air itu kan air kalau misalkan diuapkan, dipanaskan itu kan akan menguap jadi awan, membeku, kemudian mengalami pendinginan, kemudian turun hujan, kembali seterusnya. Nah, begitu juga untuk air yang didinginkan. Itu kan jadi es. Es di dalam konteks bacaan ini adalah gletser. Nah, gletser sendiri kalau misalkan mencair akan kembali menjadi air yang jumlahnya sama. Jadi kalau misalkan 100 air katakanlah 100 mili dibekukan jadi air, walaupun nanti volumenya tidak jadi 100 ml. Tapi nanti kalau kita cairkan lagi, itu tetap akan menjadi 100 ml. Jadi jumlahnya tetap seperti itu. Nah, namun di sini di keterangannya, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah jumlah gletser, sedangkan di bacaan air lelehan dari gletser itu kan sama saja. Jadi sama saja ini. Cuman kita menjawabnya adalah di sini 21%, sedangkan di pernyataannya adalah 20%. Ya. Jadi antara 21% dengan 20% itu sudah berbeda. Jadi pernyataan yang membuat salah adalah mengenai jumlah persentasenya. Karena apa? 1% kalau ditimbang jumlah gletser di sebuah kutub itu luar biasa besar. Jadi kita tidak boleh langsung membulatkan antara 21% ini dengan 20% itu sama. Walaupun secara persentase itu kan hanya selisih 1%, tapi 1%-nya es di kutub itu satuannya bisa gigaton loh. Ya. Gigaton itu sama dengan miliar ton. Itu jumlah yang sangat luar biasa besar. Jadi pernyataan ini adalah salah. Selanjutnya, negara dengan dataran rendah dekat gunung es diperkirakan menjadi wilayah yang paling berdampak jika permukaan air laut naik. Jelas salah. Dataran rendah dekat gunung es. Mestinya adalah dataran rendah dekat dengan pantai. Karena permukaan air laut yang naik itu yang pertama kali berpengaruh adalah daerah sekitar pantainya. Nggak mungkin langsung masuk ke dataran rendah. Dataran rendah itu kan sekitar 200 meter di atas permukaan air laut. Itu masih dianggap sebagai dataran rendah. Seperti itu. Jadi daerah yang paling berdampak itu adalah daerah sekitar pantai atau daerah yang berhadapan dengan pantai. Seperti itu. Jadi pernyataan ini juga salah. Selanjutnya, timbulnya bencana alam seperti banjir di suatu wilayah disebabkan karena mencairnya gletser di kutub bumi. Timbulnya bencana alam seperti banjir di suatu wilayah disebabkan karena mencairnya gletser. Nah, ini tidak selalu. Ya. Kalau misalkan kita di iklim tropis, kita sering banjir. Tapi banjir kita itu tidak disebabkan oleh gletser, ya. Kecuali di sekitar Puncak Jayawijaya di Papua itu kan, Pegunungan Jayawijaya itu kan ada gletsernya, ada saljunya di sana. Tapi tidak serta-merta mencair langsung menimbulkan banjir. Karena dominasi terbesar banjir yang ada di negara kita itu umumnya karena luapan air sungai, bisa karena sumbatan sampah, bisa debit air sungai yang meningkat karena curah hujan yang tinggi. Seperti itu. Jadi tidak selalu ya
tidak selalu menimbulkan banjir, hanya daerah-daerah tertentu. Misalkan tadi Himalaya tadi, tapi Himalaya pun jarang banjir, adanya adalah guguran gletser. Jadi gletser yang ada di puncak gunung itu tiba-tiba runtuh turun ke menimpa yang bawahnya. Itu umumnya seperti itu. Kemudian gletser yang mencair berdampak pada meningkatnya permukaan air laut. Jelas benar. Mencairnya gletser di kutub menjadi indikator bahwa efek rumah kaca yang terjadi semakin memburuk. Betul. Jadi kalau gletser mencair itu kan berarti pemanasan globalnya itu semakin suhu bumi semakin meningkat, pemanasan globalnya itu semakin memburuk. Jadi bukan membaik tapi tambah buruk. Itu indikatornya. Selanjutnya, hilangnya gletser di kutub bumi menyebabkan permukaan air laut meningkat. Nah, ini adalah dampak. Ya, ini dampak. Sisa makanan menyebabkan munculnya kekurangan air bersih di suatu wilayah. Nah, ini Pak Jul ini masih ngambang ini. Kemarin Pak Jul nyoba bahas ini, masih ngambang ini sisa makanan. Terjadinya malnutrisi di suatu wilayah. Ini adalah dampak. Deforestasi dapat mempercepat mencairnya gletser yang menyelimuti pegunungan. Deforestasi itu maksudnya hutan-hutan itu dibabati, ditebang. Nah, ini adalah penyebab, ya. Kenaikan permukaan air laut itu jelas dampak. Nah, ini pilihannya masih tinggal solusi dan penyebab. Sisa makanan menyebabkan munculnya kekurangan air bersih di suatu wilayah. Ini Pak Jul masih tanda tanya ya ini mengenai sisa makanan ini. Sisa makanan dapat menyebabkan munculnya kekurangan air bersih di suatu wilayah. Ini sampai dengan saat ini Pak Jul belum mengerti mengenai maksud soalnya. Yang pertama, maksud soalnya. Kalau memang benar-benar soalnya seperti ini. Yang kedua, Pak Jul juga belum mengetahui mengenai korelasi hubungan sisa makanan dengan kekurangan air bersih. Itu Pak Jul belum tahu. Apakah sisa makanan yang kemudian dibuang ke sungai itu kemudian menyumbat sungai sedemikian hingga debit air sungainya menjadi lebih rendah karena tersumbat, kemudian aliran sungai menjadi rendah menjadikan kekurangan air bersih di suatu wilayah seperti itu. Tapi apakah mungkin sisa makanan bisa menyumbat? Sisa makanan kalau misalkan yang sifatnya organik atau karena sisa makanan kan jelas organik ya bisa dimakan oleh manusia, itu kalau dibuang ke air pun itu lama-lama akan diuraikan, bisa dimakan ikan, bisa diurai seperti itu. Tapi apa sebegitu banyaknya kita buang makanan itu ke sungai gitu. Jadi untuk yang pertanyaan ini kita open diskusi aja ya. Diskusi terbuka aja ya, kalau sekiranya saudara-saudara punya pendapat yang bisa memberikan kesimpulan mengenai korelasi atau hubungan antara sisa makanan terhadap kekurangan air bersih di suatu daerah. Silahkan saudara-saudara bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, gitu ya. Untuk pembahasan soal AKM-nya mengenai dampak, mengenai bab yang ketiga ya, tentang gejala pemanasan global. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.